Di tengah lautan biru Mediterania, terdapat sebuah pulau kecil yang menyimpan kisah pilu, namun menginspirasi. Spinalonga, sebuah nama yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun menyimpan sejarah yang begitu dalam dan menyentuh. Pulau ini, yang terletak di lepas pantai Kreta, Yunani, dulunya adalah tempat pengasingan bagi mereka yang dianggap terkutuk oleh masyarakat. Para penderita kusta, bayangkan sejenak. Pada awal abad ke-20, ketika diagnosis kusta, berarti vonis pengucilan dari dunia, Spinalonga menjadi tempat pelarian terakhir bagi mereka yang tak lagi diterima di tengah masyarakat. Pulau ini, dengan benteng Venesia yang kokoh dari abad ke-16, berubah fungsi menjadi koloni lepra pada tahun ke-1903, sebuah keputusan yang mengubah nasib ribuan jiwa dan menciptakan sebuah komunitas yang unik di tengah isolasi. Awal kehidupan di Spinalonga sungguh memprihatinkan. Para penghuninya harus menghadapi kondisi yang jauh dari layak. Perawatan medis nyaris tidak ada, sanitasi buruk, dan persediaan makanan serta air bersih sangat terbatas. Mereka yang dikirim ke sana seolah telah dibuang dan dilupakan oleh dunia luar. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul secercah harapan. Epaminondas Hemogis, seorang pasien kusta yang terpelajar dan memiliki visi, muncul sebagai sosok pemimpin yang mengubah nasib Spinalonga. Ia tidak menyerah pada keadaan, melainkan memilih untuk membangun sesuatu dari keterbatasan yang ada. Dengan tekad dan semangat yang luar biasa, Remondis mulai mengorganisir komunitas di pulau itu. Di bawah kepemimpinannya, Spinalonga perlahan bertransformasi. Rumah sakit sederhana didirikan untuk memberikan perawatan yang lebih baik bagi para pasien. Sebuah sekolah kecil dibangun, memberi kesempatan bagi anak-anak dan orang dewasa untuk tetap belajar dan mengembangkan diri. Toko-toko mulai bermunculan, menciptakan aktivitas ekonomi internal yang memberi kehidupan baru bagi pulau itu. Yang paling mengejutkan, bahkan sebuah teater kecil berhasil didirikan. Di tempat inilah para penghuni Spinalonga bisa sejenak melupakan penderitaan mereka, tenggelam dalam cerita-cerita yang dipentaskan, dan merasakan kembali kegembiraan hidup yang normal. Teater ini menjadi simbol bahwa bahkan dalam kondisi terpuruk sekalipun, jiwa manusia tetap haus akan keindahan dan hiburan. Kehidupan di Spinalonga, meskipun terisolasi, mulai menemukan ritmenya sendiri. Para penghuninya, terlepas dari penyakit yang mereka derita, berusaha keras untuk menjalani kehidupan seaktif dan senormal mungkin. Mereka saling mendukung, membentuk ikatan komunitas yang erat. Bahkan, di tengah keterbatasan, cinta menemukan jalannya. Pasangan-pasangan menikah, membangun rumah tangga kecil mereka di pulau itu. Anak-anak lahir, membawa kebahagiaan dan harapan baru. Meskipun masa depan mereka tidak pasti, para orang tua ini berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sekolah yang didirikan menjadi tempat anak-anak ini belajar dan bermimpi tentang dunia di luar Spinalonga. Namun, kehidupan di Spinalonga tetaplah penuh tantangan. Stigma terhadap penyakit kusta masih sangat kuat di dunia luar. Keluarga yang memiliki anggota di Spinalonga seringkali harus menanggung malu dan pengucilan dari masyarakat. Banyak yang memilih untuk memutuskan hubungan sama sekali, meninggalkan para pasien dalam kesendirian yang mendalam. Di sisi lain, ada juga kisah-kisah mengharukan tentang kesetiaan dan pengorbanan. Beberapa keluarga tetap setia mengunjungi anggota keluarga mereka di Spinalonga, meskipun harus menghadapi risiko dikucilkan oleh masyarakat. Mereka membawa berita dari dunia luar, hadiah-hadiah kecil, dan yang terpenting, kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh para penghuni pulau. Tahun demi tahun berlalu, dan Spinalonga tetap menjadi rumah bagi mereka yang terkena kusta. Namun, pada pertengahan abad ke-20, sebuah titik terang muncul. Ilmu pengetahuan medis mengalami kemajuan pesat, dan akhirnya ditemukan pengobatan efektif untuk kusta. Penemuan ini membawa harapan baru bagi para penghuni Spinalonga. Pada tahun 1957, setelah lebih dari 5 dekade menjadi koloni lepra, Spinalonga akhirnya ditutup. Para pasien yang telah sembuh atau dalam proses penyembuhan dipindahkan kembali ke daratan utama. Bagi banyak dari mereka,
Ini adalah momen yang penuh emosi. Mereka meninggalkan pulau yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun, tempat mereka membangun kehidupan dan komunitas di tengah penderitaan. Setelah ditinggalkan, Spinalonga menjadi pulau hantu. Bangunan-bangunan yang dulu penuh kehidupan kini berdiri sunyi, menjadi saksi bisu atas kisah-kisah yang pernah terjadi di sana. Rumah-rumah sederhana, rumah sakit kecil, sekolah, dan teater, semuanya tetap berdiri, seolah menunggu penghuninya kembali. Namun, kisah Spinalonga tidak berakhir di situ. Seiring berjalannya waktu, pulau ini mulai menarik perhatian dunia. Para sejarawan, penulis, dan wisatawan mulai tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sejarah unik pulau ini. Spinalonga perlahan berubah menjadi tujuan wisata yang populer. Kini, ribuan pengunjung dari seluruh dunia datang ke Spinalonga setiap tahunnya. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan sempit pulau itu, mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, dan mencoba membayangkan kehidupan yang pernah ada di sana. Museum kecil di pulau itu menceritakan kisah para penghuninya, menampilkan foto-foto dan artefak yang menyentuh hati. Bagi banyak pengunjung, Spinalonga bukan sekadar tempat wisata biasa. Pulau ini menjadi tempat refleksi, sebuah pengingat akan kekuatan jiwa manusia dalam menghadapi adversitas. Kisah-kisah tentang penderitaan, pengucilan, namun juga tentang harapan dan solidaritas, terasa begitu nyata di setiap sudut pulau. Spinalonga juga menjadi simbol perubahan sikap masyarakat terhadap penyakit dan penderitanya. Dari tempat pengasingan yang ditakuti, kini pulau ini menjadi tempat pembelajaran tentang empati dan kemanusiaan. Para pengunjung diajak untuk merenung tentang bagaimana masyarakat memperlakukan mereka yang berbeda atau sakit. Lebih dari sekadar objek wisata, Spinalonga kini menjadi tempat penting bagi penelitian sejarah dan medis. Para peneliti datang untuk mempelajari lebih lanjut tentang sejarah penanganan kusta dan dampak sosialnya. Pulau ini menjadi laboratorium hidup untuk memahami bagaimana komunitas terisolasi dapat bertahan dan bahkan berkembang dalam kondisi yang sangat sulit. Kisah Spinalonga juga telah menginspirasi banyak karya seni dan sastra. Novel-novel, film dokumenter, dan bahkan pertunjukan teater telah dibuat berdasarkan sejarah pulau ini. Melalui karya-karya ini, kisah para penghuni Spinalonga terus hidup, mengingatkan kita akan perjuangan mereka dan pelajaran berharga yang dapat kita petik. Saat kita merenungkan sejarah Spinalonga, kita diingatkan akan kekuatan luar biasa dari spirit manusia. Di tengah pengucilan dan penderitaan, para penghuni pulau ini berhasil membangun komunitas yang penuh kehidupan. Mereka menunjukkan bahwa bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, manusia masih mampu menemukan keindahan, cinta, dan harapan. Spinalonga bukan hanya sebuah pulau di Mediterania. Ia adalah monumen bagi ketahanan manusia, sebuah pengingat akan pentingnya empati dan solidaritas. Ketika kita meninggalkan pulau ini, baik secara fisik maupun dalam imajinasi kita membawa pulang lebih dari sekadar kenangan. Kita membawa pelajaran tentang kemanusiaan, tentang bagaimana menghadapi adversitas dengan keberanian dan martabat. Demikianlah kisah Spinalonga, sebuah pulau kecil dengan sejarah besar. Dari koloni lepra yang terlupakan, kini menjadi tempat yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Spinalonga mengingatkan kita bahwa di balik setiap penderitaan, selalu ada harapan, dan bahwa dalam kegelapan sekalipun, cahaya kemanusiaan akan selalu bersinar.